Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang UTBK dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya di channel Tony. Ya, di video kali ini saya akan membahas mengenai cara menentukan judul. Oke, sebelum saya mulai videonya, boleh saya minta kalian subscribe dulu channelnya supaya saya tetap bersemangat membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Ya, saya sedang menyiapkan sebuah teks ya, dan ada soalnya juga tentu saja. Untuk membaca teksnya mungkin kalian bisa pause dulu ya videonya nanti. Kenapa? Karena untuk menentukan judul itu kan sebetulnya memang harus baca dulu teksnya ya, mau tidak mau harus dibaca dulu teksnya. Ya, silakan di pause saja. Ya, untuk menentukan judul itu sebetulnya ada syaratnya ya. Jadi sebuah judul yang baik itu memiliki beberapa kriteria sebetulnya. Cuman akan saya persingkat saja. Kenapa? Karena pengerjaan soal di UTBK itu kan menggunakan blocking time ya, menggunakan batas waktu. Jadi memang bagaimana caranya kalian bisa mengerjakan sebuah soal dengan cepat gitu. Ya, akan saya singkat saja. Syarat menentukan judul yang wajib kalian pahami yaitu ada dua sebetulnya, yaitu judul itu harus sesuai dengan isi teksnya, dan kedua harus spesifik. Sesuai isi itu maksudnya apa? Jadi gini, misalnya kan ini ada dua paragraf nih. Dua paragraf ini kan kalian harus paham paragraf pertama membahas apa, paragraf kedua membahas apa. Nah, berarti si judul itu harus sesuai dengan isi paragraf 1 dan paragraf 2-nya. Tapi judulnya pun harus spesifik. Maksudnya spesifik apa? Tidak menggunakan kalimat yang umum gitu. Kalau sesuai jelas tentu saja ya. Misalnya nanti kita bisa kira-kira ya, kalau misalnya ada dua paragraf ya, masing-masing paragrafnya membahas apa. Kalau ada 3 paragraf, ya ketiga paragrafnya membahas apa. Atau misalnya kalau 3 paragraf cukup judul yang mewakili 2 paragraf saja pun itu sebetulnya sudah cukup gitu. Spesifik itu rinci detail ya. Jadi jangan menggunakan judul-judul yang umum. Kenapa? Karena hal-hal yang umum, judul-judul kata-kata yang umum, frasa yang umum itu nantinya akan jadi tema gitu. Oke, kita mulai saja ya. Kalau tips dari saya seperti ini, kalau misalnya kalian berhadapannya dengan soal-soal seperti ini, kita lihat saja kalimat utamanya ya. Kenapa kalimat utama? Karena informasi inti dari sebuah paragraf itu kan ada di kalimat utama sebetulnya. Karena kalimat-kalimat berikutnya makan hanya kalimat penjelas ya, kalimat yang menjelaskan isi kalimat utamanya gitu. Misalnya dari paragraf 1 kalimat utamanya di awal kita baca, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengundang investor Amerika Serikat untuk investasi di Kepulauan Natuna. Jadi ini ada satu informasi, katanya Menteri Luar Negeri kita mengundang investor dari Amerika untuk investasi di Kepulauan Natuna. Ya, itu isi informasi dari paragraf 1. Kemudian di paragraf 2 kalimat utamanya, selain mengundang investasi ke Natuna, Retno juga menyinggung pemberian perpanjangan fasilitas pengurangan insentif tarif preferensial umum atau Generalized System of Preference atau GSP dari Amerika Serikat. Nah, sebetulnya ini ada dua hal ya. Selain mengundang investasi Amerika ke Natuna, ada juga mengenai perpanjangan fasilitas GSP. Tapi intinya apa ya? Intinya tentang ya mengundang investor Amerika ke Natuna ini kan. Cuman selain mengundang, ada hal yang lain yang disampaikan juga sebetulnya gitu. Jadi kita analisis pilihan gandanya ya. Misalnya yang A, perpanjangan fasilitas GSP dari Amerika Serikat. Ini tentu saja salah. Kenapa? Karena yang A ini tidak mewakili seluruh isi teksnya, karena hanya mewakili paragraf 2-nya saja gitu. Kemudian kalau investasi Amerika Serikat di Indonesia, ini terlalu umum, tidak spesifik. Kenapa? Karena bentuk investasi kan banyak, tapi di sini kan jelas investasinya yang dilakukan di Natuna, di Kepulauan Natuna gitu. Kemudian undangan Retno Marsudi untuk Amerika Serikat ini pun sama seperti B, ini tidak spesifik, umum. Undangan Retno Marsudi untuk Amerika Serikat, undangan apa gitu, terlalu umum, tidak spesifik. D, RI undang Amerika Serikat investasi di Natuna, ini spesifik ya. Ini jawabannya. Nah, kemudian kalau E, pemulihan ekonomi, ini jelas jauh. Jadi jawabannya D, RI undang Amerika Serikat investasi di Natuna. Ini yang paling sesuai dengan isi teks dan paling spesifik dengan isi teksnya gitu. Ya, terima kasih. Demikian saja video yang bisa saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.